Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah, saya akan selalu membagikan ilmu-ilmu yang saya punya ya, karena membagikan ilmu-ilmu yang benar itu hukumnya wajib ya, disebarluaskan itu hukumnya wajib yang diperintah oleh Allah untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang benar. Dan sekarang saya akan membahas tentang orang tua, ada berapa tahap, dan hak kewajiban orang tua kepada anak-anaknya bagaimana, sampai berapa mengurus anak-anak. Dan kewajiban anak kepada orang tua harus bagaimana ya, saya akan membahas itu. Sekarang kita harus tahu kalau orang tua ada 5 tahap ya. Satu, orang tua kandung, bapak kandung, ibu kandung. Dua, orang tua tiri, ayah tiri, ibu tiri. Tiga, orang tua angkat, ayah angkat, ibu angkat. Empat, orang tua didik atau guru. Dan yang kelima, mertua. Dan sekarang kita harus tahu kewajiban orang tua kandung kepada anak kandung ya. Kewajiban orang tua kandung seperti ayah. Wajib memberi makan, pakaian dan mendidik kepada anak. Dari anak baru lahir sampai usia dewasa. Dewasa perempuan 17 tahun, dewasa lelaki 20 tahun. Itu kewajiban ayah memberi makan, pakaian dan mendidik. Kewajiban seorang ibu mengasuh dan mengayomi anaknya dari bayi sampai usia yang disebutkan tadi. Itu kewajiban ya. Kewajiban orang tua tiri, ayah tiri, peran membantu istri mengurus anak istri atau anak tiri ya, mengurus anak tiri, membantu istrinya yaitu memberi makan, pakaian dan mendidik anak tirinya dari usia baru lahir sampai yang ditentukan tadi ya. Jadi peran ayah tiri membantu memberi makan, pakaian dan mendidik. Dan kewajiban ibu tiri sama, membantu suaminya mengurus anaknya, yaitu mengasuh dan mengayomi dari usia bayi sampai usia yang disebutkan tadi. Itu perannya. Dan peran orang tua angkat, ibu angkat dan ayah angkat perannya sama dengan orang tua kandung, yaitu ayah angkat memberi makan, pakaian dan mendidik sampai usia yang disebutkan tadi, ibu angkat mengasuh dan mengayomi sampai usia yang disebutkan tadi. Tetapi orang tua angkat tidak bisa memberikan waris kepada anak angkat ya. Seperti hanya mereka sudah meninggal, anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkat yang sudah meninggal. Dan orang tua angkat, bapak angkat tidak bisa memberikan wali nikah dalam pernikahan anak angkatnya yang perempuan ya, itu ayah angkat dan orang tua angkat ya. Tetapi ada juga hibah. Orang tua angkat apabila sayang kepada anak angkatnya dan mereka mempunyai harta banyak, sebelum mereka meninggal, mereka membuat wasiat atau perjanjian, harus ada saksi, harus ada tanda tangan dari orang tua angkat dan saksi yang lain seperti RT gitu ya. Harus ada tanda tangan kalau anak angkat akan diberikan harta sekian tetapi sebelum meninggal, itu namanya hibah. Ada juga hibah ya anak angkat. Tapi kalau mendapat waris setelah orang tua angkatnya meninggal, anak angkat tidak mendapat waris ya. Dan yang keempat, orang tua didik atau guru ya. Kita harus tahu guru itu yang bagaimana. Yang disebut orang tua didik itu yang mendidik anak-anak kita seperti guru SD yang mengajarkan menulis, membaca, menghitung. Itu namanya orang tua didik ya, dan perannya mendidik anak didik, mendidik ya. Dan di pesantren contohnya para ustadz, kiai, ulama mendidik santri-santri itu namanya orang tua didik ya. Dan yang kelima, mertua. Apa itu peran mertua? Peran mertua hanya terikat dengan anak. Apabila anak lelaki menikah dengan menantunya perempuan, terikat. Jadi tidak ada kewajiban apa-apa, cuma terikat ya dengan anaknya. Itu peran mertua ya. Dan kita harus tahu sebagai orang tua didik atau guru ya, contohnya seperti yang mengajarkan ilmu agama. Contoh ya, mengajarkan sholat, mengajarkan membaca Quran, mengajarkan kehidupan-kehidupan yang harus dijalani, itu kewajiban seorang
orang tua didik atau guru untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang ia ketahui kepada anak muridnya, kepada santrinya. Jadi, apabila ada orang tua didik atau guru seperti guru ulama mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu dan mengatakan kalau seorang ulama bisa memberikan syafaat kepada muridnya, itu tidak benar. Karena mau ulama, mau kiai, mau ustadz mengajarkan ilmu-ilmu agama itu hukumnya wajib memberikan ilmu-ilmu kepada murid. Jadi kalau memberi syafaat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang hanya memberi syafaat kepada umatnya yaitu Nabi Muhammad. Bukan manusia yang lain, bukan ulama, bukan kiai, bukan. Tetapi hanya satu yaitu Nabi Muhammad. Dan apa itu syafaat? Kita harus tahu ya. Syafaat itu Nabi Muhammad oleh Allah diberikan kitab suci yang terakhir yaitu Quran. Dan Quran itu pedoman hidup untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad yaitu muslimin muslimat. Dan Quran itu peta jalan kehidupan yang harus dijalani. Semuanya ada dalam Quran seperti hukum perkawinan, perceraian, kerumah tanggan. Semua itu hukum-hukum aturan-aturan dari Tuhan yang harus dijalani oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran untuk disebarluaskan kepada umatnya. Dan umatnya mau itu turunan, mau itu bukan turunan, tetap umat namanya. Yang hanya memberi syafaat hanya Nabi Muhammad, yaitu yang menerima kitab suci dan menyebarluaskan kitab suci kepada umatnya. Dan apabila umatnya mengamalkan kitab suci tersebut yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu pedoman hidup, maka akan mendapat syafaat Nabi, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Karena syafaat hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Jadi seperti para kiai ustadz mengajarkan ilmu-ilmu agama itu hukumnya wajib. Jadi bukan memberi syafaat, tapi kewajiban mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka ketahui kepada anak santrinya ya, kepada muridnya. Mohon maaf ya apabila ada yang tersinggung. Saya hanya mengatakan ilmu yang benar ya. Jadi syafaat hanya yang punya syafaat hanya Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Dan umatnya siapa yang mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad pasti akan mendapat syafaat Nabi atau keselamatan dunia dan akhirat ya. Dan perannya mertua hanya terikat ya kepada mantu, terikat oleh anaknya. Nah, sekarang kita harus tahu orang tua kandung yaitu saya sudah sebutkan ya, mengasuh, mengayomi, memberi makan, pakaian dan mendidik sampai usia yang disebutkan 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki ya. Dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki, wajib orang tua mengarahkan mereka supaya mereka mempunyai penghasilan sendiri atau mempunyai usaha ya, seperti diarahkan oleh orang tua belajar menjahit sampai bisa menghasilkan uang, belajar berdagang seperti ya, atau disekolahkan nantinya akan menjadi guru, itu diarahkan untuk mereka mempunyai penghasilan sendiri sampai mereka berumah tangga. Dan kalau sudah berumah tangga itu hukumnya bukan anak tapi sanak. Ya, sudah keluar dari lingkaran orang tua. Kalau dalam kartu keluarga sudah mempunyai kartu keluarga masing-masing ya, itu peran orang tua ya. Dan orang tua tiri yaitu perannya membantu suami atau istrinya mengurus anaknya sampai usia yang disebutkan tadi ya. Dan peran orang tua angkat sama seperti ayah kandung, ibu kandung ya. Tetapi anak angkat tidak mendapat waris ya. Ya tetap sama sampai usia yang disebutkan ya. Dan peran orang tua didik atau guru mengajarkan ilmu-ilmu yang benar dari Tuhan. Mau ilmu agama, mau ilmu dari agama itu ilmu-ilmu yang wajib diajarkan. Bukan memberi syafaat kepada murid. Tapi kewajiban kita mempunyai ilmu untuk diberitahukan kepada orang yang tidak tahu. Itu kewajiban ya. Dan kewajiban anak kepada orang tua kita harus tahu. Jadi kewajiban anak kepada orang tua menghormati. Apa itu menghormati? Kita harus tahu. Menghormati itu dengan cara tutur kata yang baik, yaitu akhlak yang pertama. Jadi akhlak yang pertama itu tutur kata yang baik. Penghormatan kepada siapapun, tutur kata yang baik. Ya. Dan perbuatan yang baik yang tidak menyakiti mereka. Dan apabila ada anak yang menyakiti orang tua yang disebutkan dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, itu anak durhaka.
dan bagiannya neraka kalau tidak bertobat. Tetapi kecuali kalau bertobat ya. Dan bertobat itu bagaimana? Saya harus kasih tahu ya. Bertobat itu memohon ampun kepada Tuhan dan memohon ampun kepada orang yang telah kita sakiti, termasuk kepada orang tua yang saya sebutkan. Datangilah, mohon maaf dan jangan mengulangi kesalahan, itu namanya taubat. Tetapi kalau tidak tobat, terus-terusan menyakiti hati orang tua yang disebutkan dengan kata-kata maupun perbuatan, maka bagiannya neraka. Ini nyata loh, bukan saya supaya takut gitu orang lain takut, bukan, tapi ini kenyataan. Kalau menyakiti hati orang lain, apalagi orang tua yang saya sebutkan, kalau tidak tobat maka bagiannya neraka. Kelak di yaumil hisab sudah disediakan, setelah kita dihisab amal perbuatan kita, neraka sudah ada disediakan oleh Tuhan ya. Kita harus tahu. Nah, inilah ilmu-ilmu dari saya ya tentang orang tua. Ada beberapa tahap kewajiban orang tua dan kewajiban anak kepada orang tua. Mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.